Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Pak Ibu. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Fastabiqul Khairat Sontang yang dirahmati Allah. Pertama, kita selayaknya sangat bersyukur ini Pak Bu, kita dijumpai pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Karena Bapak Ibu, orang-orang baik dahulu itu ulun masuk puasa oleh 6 bulan lainnya sematkan doa berjumpa hendaknya di bulan Ramadan. Akinin gua awak lagi bojo bulan Ramadan. Jangan disia-siakan berbanyak ibadah. Saya tak yakin kalau seandainya Bu ya, tidak kita dikasih bulan yang istimewa ini, walau alam, besok ketika kita melewati sirat itu yang letaknya antara padang mahsyar dan surga, kita ini orang mukmin melewati itu semua. Ada yang secepat kilat, ada yang sekencang berlari, ada yang tergopoh-gopoh, ada yang berjalan, ada yang sampai jatuh, ada yang bergantungan untuk jatuh. Jadi amalan-amalan inilah, dan saya yakin amalan-amalan yang dilipat gandakan di bulan Ramadan. Jadi berbanyak ibadah. Sebab gini Bu ya, ada ahli hitung, dia coba memprediksi ini, menghitung-hitung secara matematik. Umur umat Nabi Muhammad itu katanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Dah, 60 sampai 70 tahun. Saya ulangi lagi, 60 sampai 70 tahun rata-rata. Ketika dihitung oleh ahli hitung tadi 60 tahun ya, katanya 20 tahun habis untuk tidur. Berapa tinggal ya? 40 tahun. 40 tahun, 20 tahun habis untuk bekerja. Oh, kata orang ahli hitung apa ya? 20 tambah 20 tahun tinggal 20 tahun. 20 tahun ini akil balik bapak ibu ini rata-rata 15 tahun. Tak dihitung loh. Berarti tinggal 5 tahun. Disitulah bapak ibu melakukan ibadah-ibadah. Jadi mohon bulan Ramadan ini jangan disia-siakan. Ini kesempatan emas bagi umat Nabi Muhammad dan tidak dijumpai umat sebelumnya. Dulu pernah saya sampaikan bahwa umat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu umurnya memang panjang-panjang, ratusan tahun. Atas 900 tahun malah sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun, tapi kekurangan mereka adalah satu ibadah, satu pahala. Kita yang rata-rata tadi 60 sampai 70 tahun itu, satu ibadah itu kadang-kadang berlipat ganda. Jadi perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Makanya mudah-mudahan ibadah ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab ini Bu, ada ayat yang sering dibaca imam itu, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara.
Jadi siapapun kata Allah yang melakukan kebaikan sejarah itu dihitung. Demikian juga keburukan. Jadi para ulama menyatakan, menafsirkan ayat ini, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia kita lakukan ketaatan, kebaikan. Mulai ibu tadi misal datang dari rumah, berniat ke masjid melaksanakan sholat, itu sudah dicatat. Berwudu bapak ibu itu sudah sebaik kebaikan. Takbir bapak ibu sudah dicatat. Jadi tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi, perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Jangan bapak ibu anggap sepele. Contoh qiraatul Quran. Ini kesempatan emas, Bu. Sebab begini, dalam surat Al-An'am itu ayat 160 itu, ketika seorang mukmin melakukan kebaikan 10 pahala. Nah, 10 pahala. Contoh, bapak ibu lewat nih ke jalannya, jalan masjidnya, ada duri, ibu buang, bermanfaatkan bagi orang lain, itu sebuah kebaikan, dan ibu dicatat itu 10 pahala. Nah, ketika kita bandingkan dengan baca Al-Quran yang ibadahnya itu tidak memakan waktu yang panjang, kemudian tidak juga mengeluarkan keringat, ketika ibu baca Quran ini, kata Nabi, 1 huruf 10 pahala. Kata Nabi, alif lam mim itu 3 huruf. Jadi alif lam mim kalau kita hitung 10 kali 3, 30. Itu di luar Ramadan. Apalagi ibu melakukan qiraatul Quran itu di dalam Ramadan, dilipat gandakan. Makanya saya percaya, saya tidak yakin ketika tidak ada bulan Ramadan ini, kita di hari hisab itu wallahu a'lam. Jadi jangan disia-siakan bulan Ramadan, jangan dianggap sepele. Sholawat diperbanyak, zikir diperbanyak, qiraatul Quran diperbanyak. Ini di bulan Ramadan saya sangat kagum dengan program yang ditaja oleh remaja masjid Faslul Khairat, meningkatkan membaca Al-Quran. Itu sangat luar biasa. Nah, itu baru pada level membaca Al-Quran, Pak Bu. Belum lagi level tilawah. Contoh, kita datangkan Ustadz, misalnya di sini Ustadz Abdul Hamid, dibacakannya 2, 3 ayat, 5 ayat, kemudian kita artikan bersama-sama. Itu luar biasa lagi manfaat yang kita dapat di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Kata Nabi, ketika kita melakukan tilawah ini, yang levelnya agak naik sedikit, tadi membaca Al-Quran, sekarang udah tilawah ini. Kumpul kita beberapa orang, kemudian mempelajari, mengartikan, menafsirkan Al-Quran beberapa orang, kata Nabi, itu manfaatnya tidak tanggung-tanggung dan tidak main-main. Dan kita berharap mungkin nanti juga ada program seperti ini di masjid kita. Kata Nabi, ketika ada sekelompok itu yang melakukan tilawah Al-Quran, kata Nabi, itu ada beberapa fadilah di situ. Karena di situ sebuah tilawah tentu lebih besar fadilahnya daripada membaca Al-Quran tadi. Jadi kata Nabi, akan didapati oleh orang-orang yang melakukan tilawah itu, misalnya dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun bapak ibu duduk di majelis itu, rahmat akan datang. Rahmat akan mencari siapa saja yang ada melakukan tilawah tadi. Kemudian kata Nabi, juga akan mendapatkan ketenangan yang lebih ketimbang membaca Al-Quran saja. Cobalah bapak baca, kemudian diartikan, kemudian ditafsirkan oleh Ustaz, kemudian kita coba untuk merenungi kira-kira apa arti ayat ini. Ternyata lebih tenang itu ketimbang membacanya saja. Kemudian kata Nabi, tilawah itu juga akan
dihadiri oleh para malaikat katanya. Jadi mungkin 3 orang yang melakukan tilawah. Jadi membaca Al-Quran ini tidak main-main. Kemudian wanita yang keempat tentang ini yang tidak main-main. Kita disanjung-sanjung oleh Allah. Ketika kita melakukan tilawah, beberapa orang saja dalam masjid ini, kita disanjung-sanjung kata Nabi. Jadi sekali lagi perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Belum lagi ketika kita tafsirkan Al-Quran ini, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, lebih besar lagi. Jadi ini contoh kecil yang kita anggap sepele mungkin membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran, apalagi mengimplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sebaliknya para bapak ibu di bulan Ramadan tentu kita bertarbiyah mendidik kita. Kalau ibu-ibu penyakitnya bapak-bapak tidak. Kalau ibu kan di mana-mana kan masalah ghibah, fitnah, kunjing kita remeh dulu di dalam Ramadan. Mudah-mudahan nanti di luar Ramadan tidak terjadi hal seperti itu lagi. Kalau seandainya parah betul ibu-ibu dalam hal penyakit ini, pergi ke Panima, bu bawa ibunya ke lorong Pak Rizal, pojok orang, rumah yang paling pojok nomor 2 di situ ada Pak Julian. Begitu 2 kali sehari kan jahit mulut itu. Waktu jahit mulut sekali, buka sore gitu. 2 kali sehari. Kalau susah betul memelihara mulut di bulan Ramadan. Kalau bapak-bapak tak tahu penyakit itu, palingnya ceritakan orang aja. Itu bapak ceritakan orang aja. Jadi kita ambil hikmah Ramadan ini, apa yang menjadi kira-kira menjadi pantangan di bulan puasa, membuat rusak amalan kita. Sekali lagi, memang luar biasa aktivitas yang dibuat oleh teman-teman masjid di Masjid Barat dan kita apresiasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.